Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Jelek kok, karena kan 6 bisa dibalikin jadi 9. Iya, bacanya cuma mesti itu balik. Yuk kita mulai fine tune yuk, mau nggak sama-sama? Yuk, oke. Ya, yuk, let's oke, go. Let's go. Okay, sounds good. Hello everyone and welcome. Today we are trying something very new, so if you're confused, that's okay. We want to be shaken out of our usual routine, our usual expectation for what it looks like when we come to God. So even if you're confused or just full of joy or delight, something simple as joy, just let God meet you there, eh? Yes, So, amen. let's go. Dave, bring us in. Okay, 1, 2, 3, go. Let's praise Him. Every praise is to our God. Everyone to worship in one accord, one spirit. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. From the top, every praise is to our all the glory. Every praise to our God. Sing hallelujah is to our God. And glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, every praise is to our God. Let's sing every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. And glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, yeah. God my healer, yes indeed. God my deliverer,
God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Yeah. Asik. Oh, yeah. Asik. Mau lagi nggak? Let's go. Oke ya, lagi ya. Semangat. Weh, kita terusin kalau gitu ya. Oke kan tadi? Yeah. Oke banget kan? I hope everyone's awake now. So Yeah. let's do another song. Asik. Fernando, what about the song? Oh, 1, yeah. 2, 3, go. Over the mountains and sea, your river out to love me, and I will open up my heart and let the healer set free. I'm happy to live in truth, and I will daily lift my hand, for I will always sing of when your love went down. I can sing of your love forever, and I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. Over the mountains and sea, your river run to love me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to live in truth, and I will daily live my hand, for I will always sing of when you love me down. I can sing of your love forever. 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 I could 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 sing of your love forever. Everything, the mountains and the trees. Every day is a new reason to sing of His love. I could sing of your love forever. Thank you, Lord. I could sing of your love forever. Asik. Mendingan dong. I think we're getting warmed up, ya. Good. Ting-tingnya juga oke dong. Tadi ting-tingnya oke Asik, dong. denger Asik. Oke. Gimana? Lanjut lagi nggak? Lanjut lagi ya? Oke, lanjut lagi dong. Yeah. Oke. So gimana J? Definitely outside my comfort zone, but thank you for being with us. I hope you're having fun. We're having fun, right? We're having a lot of fun. But I hope the point is clear. The point is that we're just trying to do something different and, be found and taking it back to the basics of no complicated, no routine, no formula for how to do worship. There's this song that I would like to sing. I'm sure you know it, but I'm gonna sing some verses to the song if that's okay. You can just sing along in the chorus, but I hope the verses will help you meditate on this childlike truth that we're supposed to know. It was just 3 words, but it changed my life. Just a childlike truth that consumed my mind.
I don't know where you are. I don't know if you're feeling like you're feeling weak, but you feel like you have to be strong right now, and you just have to feel like you have to have it all together. Or you don't know where you're going or what your life is supposed to be, but you feel like you have to have it all together. It's okay if you're weak. It's okay not to be strong, because we are weak, but He is strong. So let's sing this from the top. He will hold you. Let Him hold you. It was just 3 words, but it changed my life. Just a childlike truth that consumed my mind. From my life's first breath till the day I rise, all I need to know is His age-old life. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. Yes, they are weak, but He is strong. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes,
so wants to sing we are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Selamat pagi, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara lagi di tempat ini. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih beribadah dari rumah masing-masing. Tetapi izinkan saya buat kita berada di outdoor, karena kita mau berubah suasana yang baru. Kalau barusan kita melihat teman-teman di worship team melakukan pujian dan penyembahan dengan cara yang sedikit berbeda, cara yang sedikit unik. Mereka pakai alat-alat yang simple untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu bukan sesuatu yang main-main, tetapi ada sesuatu yang harus kita pelajari, ada yang ingin kita pelajari di pagi hari ini. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempunyai hati untuk Yesus. Heart for Jesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa minggu terakhir ini kita belajar tentang the kingdom mindset, dengan pikiran berdasarkan kerajaan Tuhan. Kita belajar tentang holiness atau kekudusan. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita memiliki dan mempunyai hati untuk Kristus. Nah saudara, seringkali pada waktu kita mengatakan hati untuk Kristus itu sangat mudah buat diucapkan. Tetapi apa artinya mempunyai hati buat Kristus? Apakah kita cuma sekedar menjadi orang Kristen? Apakah kita sekedar datang ke gereja? Ataukah kita sekedar melayani Tuhan? Atau karena kita memang dari kecil orang Kristen, cukuplah kita menjadi orang baik? Nah saudara, apa yang Tuhan katakan tentang hati untuk Dia? Nah mari kita melihat saudara dikasihi Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-7. Pada waktu itu Samuel sedang mencari dan disuruh Tuhan untuk mencari raja buat bangsa Israel yang Tuhan sendiri akan urapi. Kemudian Samuel mendapatkan satu keluarga dengan beberapa anak laki-laki pada waktu itu. Tuhan sendiri yang memilih. Dan Tuhan ada satu kalimat yang Tuhan tekankan, yang saya mau belajar, saudara juga mau belajar. Dikatakan seperti ini: jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita sama-sama refleksi, sama-sama kita renungkan. Seringkali pada waktu kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita, dalam kita melayani, memang kita mendapatkan dan Tuhan berikan kepada kita, mengequip kita dengan talenta, dengan kesanggupan, anything. Kita bisa menyanyi, kita bisa bermain alat musik, kita pandai, kita kreatif, kita katakanlah punya energi, kita masih muda dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengunjungi orang, kita bicara dengan orang, kita konseling dengan orang, saudara yang dikasihi Tuhan, atau apapun kegiatan dan aktivitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Seringkali awalnya dan selalu kita katakan ini untuk Tuhan. Tetapi dengar saudaraku, seringkali juga tanpa kita sengaja, atau mungkin kita sengaja, kita punya satu agenda. Yang kita lakukan itu adalah untuk dilihat oleh orang. Karena seringkali kita melakukan sesuatu untuk apa yang orang katakan. Kita melakukan ini, kita melakukan itu karena kita pengen orang lain melihat, dan karena kita pengen penilaian dari orang lain. Hari ini, pagi ini,
kita mau sama-sama belajar. Ternyata mata Tuhan melihatnya hati. Tuhan tidak memandang kepada parasnya, kepada mukanya, kepada wajahnya yang mungkin cantik, yang tampan, yang hebat, yang dilihat orang, dan lain sebagainya. Paras lahiriahnya, Tuhan sama sekali nggak melihat itu. Tuhan dikatakan juga tidak melihat perawakannya yang tinggi, kedudukannya yang tinggi, kesanggupan yang bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan sama sekali tidak melihat itu. Mata Tuhan melihatnya ke hati. Nah, saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu, pada waktu tadi kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan alat-alat yang katakanlah sederhana, karena kita mau di dalam kehidupan kita memberikan kepada Tuhan hati yang the best, hati yang Tuhan lihat, hati yang berkenan kepada Tuhan, hati yang Tuhan lihat apa yang kita lakukan, bukan karena performance kita, saudaraku. Memang benar, seringkali kita mengatakan kepada Tuhan, yang penting kan Tuhan lihat hati, jadi kita lakukannya asal segini saja sudah cukup. Bukan itu, saudaraku. Yang kita lakukan untuk Tuhan itu bukan cuma sekedarnya, bukan asal cukup. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan hati yang untuk Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dan apa yang harus kita perhatikan supaya kita bisa memberikan dan kita tahu bahwa kita memberikannya kepada Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang hal ini, dan kita akan belajar dua hal yang harus kita perhatikan dalam waktu kita memberikan heart for Jesus, memberikan hati untuk Tuhan. Yang pertama, di dalam Matius 22 ayat ke-37, Tuhan bilang seperti ini, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap pikiranmu. Saya ulangi kalimat yang pertama, Tuhan katakan seperti ini. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara, ini adalah sesuatu yang Tuhan rindukan. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, bukan separoh-separoh, bukan memberikan sisa kepada Tuhan. Nomor satu, hati yang kita berikan kepada Tuhan adalah hati yang sepenuhnya, segenap hati kita buat Tuhan. Kita memprioritaskan Tuhan dengan hati kita. Pada waktu kita merencanakan sesuatu, pada waktu kita melakukan sesuatu, pada waktu kita berkehidupan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, dalam mengisi hari-hari kita, dalam kita berkata-kata, dalam kita bertindak, dalam kita merencanakan sesuatu, yang kita prioritaskan adalah Tuhan. Dan kita berikan kepada Tuhan segenap pikiran kita. Yang kita prioritaskan pikiran kita untuk Tuhan. Yang kita mau rencanakan segala sesuatu, kita prioritaskan dan kita utamakan Tuhan. Kita tidak memberikan sisa untuk Tuhan. Pada waktu kita memberikan waktu kita, pada waktu kita mau memberikan kreativitas kita, pada waktu kita mau memberikan talenta kita, pada waktu kita mau memberikan tenaga kita, pada waktu kita mau melakukan segala sesuatu, kita berikan kepada Tuhan yang benar-benar 100%, yang kita benar-benar lakukan sepenuhnya. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Sekarang saudara bayangkan, Tuhan katakan bukan yang dilihat manusia, bukan yang dilihat mata, yang dilihat Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan sanggup melihat tujuan kita. Tuhan sanggup melihat motivasi kita. Tuhan sanggup melihat kemurnian hati kita. Katakanlah saudara dikasih Tuhan, Tuhan berikan banyak talenta dalam kehidupan kita. Katakanlah kita diberikan kesempatan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita melakukan kesempatan yang Tuhan berikan, atau kita melakukan talenta yang Tuhan berikan, apakah kita lakukan untuk apa yang dilihat orang? Apakah kita sibuk untuk memikirkan bagaimana kita tampil lebih baik lagi di hadapan orang? Apakah kita begitu
seringkali bimbang dan bingung, atau mungkin sangat memperhatikan apa yang orang katakan terhadap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya pada waktu kita mengatakan heart for Jesus adalah yang selalu kita pikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Apa yang kita mau berikan yang terbaik, supaya itu sungguh-sungguh yang terbaik yang keluar dari hati, kemauan, kesanggupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan ajar kepada saudara dan saya. Sehingga pada waktu kita melakukan sesuatu dan kita tahu bahwa Dia melihat hati kita, kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Katakanlah kita melayani, kita sanggup melayani dengan sukacita. Katakanlah kita berada di dalam keadaan yang mungkin sulit. Kita ada di dalam satu pikiran, di dalam satu situasi yang kelihatannya sulit. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau memberikan pikiranku, kreativitasku, hatiku, waktuku, itu untuk Engkau. Apa yang membuat Engkau senang, Tuhan? Saya yakin dan percaya Tuhan telah memberikan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan, Roh Kudus yang Tuhan berikan sanggup berbicara kepada kita. Roh Kudus yang Tuhan berikan sanggup menuntun hidup kita, supaya kita senantiasa tahu bahwa inilah hati yang Tuhan inginkan. Saudara, seringkali kita sendiri bimbang dan bingung atau tidak mengerti apa sebenarnya isi hati kita. Kita sendiri karena kita tidak bisa melihat hati kita. Kita seringkali berkata bahwa aku yang paling tahu hatiku. Nope, belum tentu, saudara yang kasih Tuhan. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Bahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita perlu kuasanya, saudaraku. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, saya rindu saudara dan saya hari-hari ini, kita di dalam era Pentakosta yang ketiga ini, kita banyak bicara dengan Roh Kudus. Kita banyak lebih lagi meminta tuntunan Roh Kudus, supaya kita tahu bagaimana caranya dan apa yang harus kita lakukan, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Supaya kita mengasihi Tuhan bukan dengan cara dan kekuatan kita sendiri, bukan kita paksakan, tetapi waktu kita berjalan di dalam tuntunannya, kita sanggup mengasihi Tuhan karena kita tahu Dia melihat hati kita dan ada sukacita pada waktu kita mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua, Tuhan katakan seperti ini di dalam Yohanes 14 ayat ke-15. Nah, saudaraku, Tuhan katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bahkan dikatakan seperti ini di ayat ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara, Tuhan sangat tahu hal apa yang kita bisa lakukan supaya kita berada di dalam tuntunan untuk mengasihi Dia. Tuhan katakan, barang siapa yang menuruti segala perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara, yuk kita cek dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita mengatakan kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau mendengarkan Roh Kudus. Seringkali kita tidak bisa mendengar, kita tidak tahu caranya mendengar. Tuhan adalah bukan Tuhan yang abstrak. Dia memberikan kepada kita step-step, langkah-langkah, tuntunan bagaimana supaya kita bisa mengasihi Dia. Tuhan katakan, kalau kita melakukan perintahnya dan kita melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kepada kita firman-Nya, Alkitab, isi hati Tuhan, suara hati Tuhan, surat cintanya Tuhan. Saudara, yuk kita refleksi, yuk kita jujur pada diri sendiri. Berapa sering atau berapa minatnya kita untuk kita setiap hari mendengarkan isi hati, suara, surat cintanya Tuhan. Itulah awal daripada kita mau memberikan hati kita yang sepenuhnya untuk mengasihi Dia, to give
Heart for Jesus adalah mendengarkan perintahnya dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan rindukan dari kita setiap daripada saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini saudara ada di rumah, saudara tidak bisa ngapa-ngapain karena harus stay at home. Kegiatan kita banyak yang tidak bisa kita lakukan. Rencana kita banyak yang kita mungkin harus tertunda. Saudaraku, inilah waktunya kembali kita meriset. Kita mulai memikirkan ulang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya karena Tuhan mengajar kita dan mengatakan kepada kita bahwa Dia melihat hati kita. Tuhan berikan banyak waktu hari-hari ini buat saudara dan saya mereview ulang apakah sungguh kita mengasihi Dia. Bukan karena kita harus tampil di depan orang, bukan karena kita dilihat orang, tetapi justru pada waktu kita sendiri ada di rumah kita, nobody see, gak ada yang bisa kita lakukan. Cara dan aktivitas kegiatan sosial kita sangat amat terbatas. Mungkin dapat dikatakan tidak ada, tetapi kita tetap bisa mengasihi Dia. Apakah rasa malas kita itu melebihi rasa kita mau mengasihi Dia? Apakah rasa cuek kita melebihi daripada kita mau mengasihi Dia? Ini yang harus saudara dan saya jawab di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Karena Tuhan memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk kita sungguh-sungguh dapat mengasihi Dia. Kita sungguh-sungguh dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan mau, saudara yang dikasihi Tuhan, diberikan segenap hati kita, bukan sisa. Apa artinya itu, saudara yang dikasihi Tuhan? Berapa banyak dari hari-hari kita prioritaskan Tuhan. Saya sedang tidak mengajar saudara dan saya cuma menjadi orang yang sok religius. Bukan, saudaraku. Saya sedang mengajak saudara dan saya, yuk kita mulai kembali di hari-hari terakhir ini, saudaraku. Kita semua tahu kita berada di dalam akhir zaman, saudaraku. Waktunya sudah sangat singkat. Tuhan Yesus akan segera datang kembali menjemput saudara dan saya. Tuhan izinkan hari-hari ini kita diberikan begitu banyak waktu untuk kita mulai memikirkan bukan cuma yang dilihat orang, tetapi hati kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Di saat-saat seperti ini, saudaraku, inilah waktunya yang terbaik. Kita mulai memeriksa kembali hati kita. Apakah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dan bukan sisa. Inilah waktunya yang terbaik, saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kita setelah tahu firman Tuhan, setelah kita tahu kita harus merindukan firman Tuhan, setelah kita tahu bahwa Tuhan menuntun kita setiap hari, kita juga mau melakukannya, saudara kasih Tuhan. Mau melakukannya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena disitulah kita belajar setiap hari untuk lebih mengasihi Dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hidup dengan mengetahui bahwa Tuhan melihat kedalaman hati kita. Teman-teman yang melayani Tuhan, saya ajak, saya challenge kita semua yang Tuhan berikan kesempatan di dalam melayani. Kita mulai melakukannya dengan satu dimensi yang baru. Bukan kita melayani cuma karena rutinitas kita. Bukan kita melayani karena kita mau dilihat orang. Bukan kita melayani karena kita tidak enak dengan orang. Tetapi kita melayani karena Tuhan yang melihat motivasi, tujuan daripada kita melayani. Kita yang Tuhan berikan talenta, kita yang melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Saya challenge saudara, kita mulai melakukannya bukan karena kita mau menunjukkan perawakan kita yang tinggi. Kita bukan melakukannya karena kita mau menunjukkan bahwa kesanggupan kita. Bukan. Tetapi kita mau melakukannya karena Tuhan melihat hati kita. Orang lain tidak perlu lihat, tetapi Tuhan melihat hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya
Teman-teman tadi dari praise and worship, kita sama-sama mendapatkan pengertian. Dengan alat-alat musik yang sederhana, kita bisa memuji Tuhan. Yang penting saudara dikasih Tuhan, kita melakukannya dengan segenap hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik, memberikan message yang terbaik dan melakukannya. Menerima pesan Tuhan dan melakukannya. Menerima firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, mari kita sama-sama berdoa di pagi hari ini. Supaya saudaraku, dimanapun saudara mendengarkan pesan ini, saudaraku, kita mulai hari ini, kita mulai memeriksa hati kita. Karena Tuhan melihat hati. Bapa, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap daripada kami pagi hari ini untuk kembali memeriksa hati kami, Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus begitu baik. Roh Kudus masih memberikan kepada kami, Tuhan, kesempatan untuk merubah hati kami, untuk merefleksi hati kami, untuk mereview, untuk memperbaiki. Karena Engkau tidak melihat apa yang dunia lihat, apa yang mata manusia lihat, tapi Engkau melihat hati. Mari Roh Kudus, kami perlu kuasa-Mu, supaya kami selalu dan kami tahu kemana kami harus melangkah, kemana pikiran kami harus melangkah, kemana hati kami harus melangkah. Roh Kudus, Engkau hadir dalam hidup kami untuk memberikan kuasa, untuk taat, untuk setia, untuk punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk pesan-Mu pagi hari ini. Kami mau dirubahkan dan kami mau buka hati kami supaya Engkau masuk, supaya Engkau memerintah, supaya Engkau mengajar, supaya Engkau menghibur kami dan Engkau menuntun kami, supaya setiap daripada kami dimanapun kami berada, kami sungguh memiliki hati untuk Kristus. Heart for Jesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara, sekarang kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dalam kasih yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah, yang manis, yang penuh kuasa, yang senantiasa memimpin kita dari Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap daripada saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Sama-sama kita yang percaya dan telah terima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Asik. Serukan. Oke. Kita kalau gitu closingnya fine tune lagi. You fine tune for the ending. Yes. Okay. Now our voices are ready for absolutely nothing. Thank you everyone for being with us. I hope that God has given you new understanding about the heart for Jesus. I hope you understand a little bit more. Thank you. We miss you. We love you, and we will pray together that we'll be able to meet each other again soon. Don't forget that to give your offering. Don't forget to keep up with what we're doing, and we'll see you next week. God bless. God bless. Okay, bye-bye.